bila biasanya rest area hanya menyajikan stasiun pengisian bahan bakar dan lokasi kuliner maupun swalayan saja, rasanya kini di rest area bisa menjadi alternatif berpergian bersama keluarga yang menyenangkan. Terlebih bila melintasi rest area kilometer 456 Salatiga dari Semarang menuju Surabaya ataupun Solo maupun jalur sebaliknya. Menariknya, rest area ini saling berhadapan dan saling terhubung jembatan penyeberangan sehingga dari pengunjung dapat melintas dan mengakses ke jalur yang berbeda. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di rest area kilometer 456, kami sudah tersambung saat ini dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Amanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Firda. Sudah disampaikan tadi bahwa rest area kilometer 456 dari Salatiga di Salatiga dari Semarang menuju Surabaya maupun dari jalur sebaliknya ini terhubung dengan jembatan penyeberangan sehingga bagi pengunjung dapat melintasi dan mengakses ke jalur yang berbeda. Eh, Saat melintasi jalur penyeberangan, pengunjung dapat menyaksikan kemegahan Gunung Merbabu sebagai latar belakang dari rest area. Di sini juga disediakan fasilitas lift bagi penyandang disabilitas dan jalur yang ramah disabilitas untuk pengunjung menggunakan kursi roda agar bisa menaiki 3 tingkat yang disediakan. Rest area ini kembar dengan fasad yang hampir sama dan bentuk yang hampir sama, bahkan penataan antena-antenanya pun hampir sama. Rest area ini dibagi menjadi dua untuk rest area A dan rest area B sesuai dengan jalur yang disediakan. Dan rest area ini bentuknya seperti pusat perbelanjaan atau mall. Eh, kar- karena di sini tidak hanya menyediakan toilet, lalu tempat ibadah, minimarket, seperti tadi ada SPBU, rest area ini menyediakan aneka restoran yang biasanya ada di pusat perbelanjaan seperti Solaria, Istanami, ada pula Tongji, restoran Pringsewu, Starbucks, hingga ada Tea Culture. Di sini juga disediakan berbagai lapak oleh-oleh khas Semarang dan Yogyakarta seperti Joy dan Bakpia Tugu Jogja. Ada pula toko yang menjual keramik dan peralatan pecah belah maupun buah tangan lainnya. Menariknya, harga di rest area ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di mall sehingga masih sesuai dengan kantong para pengunjung. Pengunjung juga dapat pengunjung juga bisa mendapatkan produk fashion dengan harga yang sudah didiskon atau potongan harga. Konsep rest area sendiri berbentuk ruang terbuka tanpa pendingin ruangan, namun tetap sejuk karena di dalam ruangan terdapat ruang terbuka hijau. Terdapat anyaman bambu sebagai bagian dari plafon bangunan yang memberikan kesan tradisional namun berfungsi sebagai penghalau cahaya matahari. Selain itu, keadaan di dalam rest area cukup bersih dan dapat meminta bantuan kepada petugas keamanan di lokasi bila hendak bertanya atau mengalami kebingungan di dalam area. Uh, Pembayaran untuk di tenan-tenan ini bisa menggunakan tunai, kartu, maupun dengan QR seperti sekarang. Nah, bagi pengunjung yang singgah tidak perlu membayar tiket parkir kendaraan meskipun saya sempat melihat ada portal parkir. Pengunjung dapat menurunkan penumpang di titik penurunan penumpang sebelum mencari lokasi parkir kendaraan. Sayangnya lokasi ruang parkir yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga pengunjung harus sedikit berputar-putar mencari lokasi atau bergantian dengan pengunjung yang lainnya. Bagi pengguna kendaraan diharapkan berhati-hati dan tidak melajukan kendaraannya terlalu kencang ketika sedang di parkiran maupun sedang di area rest area karena banyak pengunjung yang hilir mudik termasuk diantaranya anak-anak. Eh, Pengunjung juga harus bersabar saat ke rest area, terlebih ketika jalur lalu lintas sedang ramai seperti kemarin saat arus mudik maupun arus balik hari raya, akhir pekan maupun hari libur. Bahkan di waktu-waktu tersebut, untuk kunjungan pengunjung hanya dibatasi hingga 30 menit untuk memberikan kesempatan giliran bagi pengguna jalan yang lain. Rest area ini buka 24 jam, meski demikian sejumlah tenan sudah tutup sekira pukul 21. Hanya minimarket dan restoran Priksewu, setahu saya yang masih tetap buka selama 24 jam. Sayangnya untuk pengunjung mungkin di area depan tidak nampak minimarket yang ada di rest area karena untuk itu pengunjung harus masuk ke dalam rest area di bagian bawah untuk bisa mengakses minimarket. Sekian laporan dari saya, kembali ke rekan studio.
Baik, terima kasih rekan Amanda dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.